Puji syukur terhambat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih dilimpahkan nikmat sehatnya, nikmat kesempatan, sehingga hari baik ini menjadi hari berkumpul kita dalam rangka melaksanakan diseminasi atau pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Supriyanti SP. Salawat beriringan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menjadikan umatnya, kita hamba Allah, sebagai manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak, yang insya Allah nantinya akan menjadi bahagian dari surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padalarang selamanya baik. Khusus buat CGP kita hari ini yaitu Ibu Supriyanti SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum yang akan dipimpin oleh Ibu Maya Wulandari. Kepada Bapak dan Ibu
kami persilakan berdiri. Jadi untuk Bapak Ibu ke depannya, Bu Supri merupakan satu di antara guru CGP di angkatan 9, 8, yang 9 kita mungkin tidak ada, dan yang 10 nanti ada lagi mungkin yang ikut. Tapi yang di 8 ini ada 2 dari kita itu memang sudah lulus CGP, namun satunya belum lagi diajak ataupun belum diarahkan untuk kegiatan pelatihan. Jadi Bapak Ibu, saya berharap sekali dalam kegiatan ini ambil manfaatnya. Ini judulnya implementasi dan disimilasi. Kalau implementasi artinya bagaimana kita bisa menjalankan implementasi ya. Dan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu bisa mengambil hal-hal yang lebih baiknya sebagai seorang guru, dan saya berharap juga bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajarnya. Ini aja mungkin dari saya, terlalu panjang. Tadi sebenarnya Pak Maimun mau berhadir kemari, karena kemarin sudah saya hubungi tidak oke, tiba-tiba tadi pagi beliau telepon saya, perutnya kurang enak, jadi mungkin MM ya. Masuk pembelajaran paradigma baru, yaitu kita udah kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila di sini, Bapak Ibu sudah tahu itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan longgar, global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi udah kenal ya dengan profil pelajaran Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru, kalau kita kan dalam satu kelas itu siswa kita misalnya ada 25, itu model pembelajaran baru yang mau diperkenalkan pada guru penggerak, yaitu dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bukan berarti 25 siswa diajari dengan cara 25, enggak. Jadi anak-anak murid itu macam-macam cara pembelajarannya. Apakah satu macam? Enggak kan? Jadi kalau saya aja mengalami dengan murid satu kelas itu bervariasi, beragam, dengan tujuannya pun berbeda-beda. Jadi di sini ada nanti yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kami masuk di modul 2.
di modul 1 belum masuk, cuman inilah salah satu pembelajaran nanti model yang terbaru, berdiferensiasi. Nah, sebelumnya kita ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhasil memaksa. Jadi itu semua adalah ilusi. Guru mengontrol murid, bisa kita kontrol murid? Enggak ya? Enggak. Kemudian di sini orang dewasa berhak memaksa. Murid bisa kita paksa? Enggak ya? Anak kita sendiri aja, anak kandung, kalau kita paksa, dia di belakang berontak. Itulah miskonsepsi tentang mengontrol. Mengubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol. Itu dari buku Bapak Ibu lihat ada dua. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Yang mana yang betul? Kebutuhan kita beda ya? Sama apa beda? Kebutuhan kita beda ya? Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berbeda kita ya, gambaran masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama, nggak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu mungkin yang bisa kita mengubah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dia mau perilaku buruk atau berperilaku baik itu mempunyai tujuan ya. Tujuannya masing-masing. Kalau baik dia tujuannya apa? Kalau buruk ya kita menganggapnya buruk, tapi dia punya tujuan. Bisa jadi dia mencuri misalnya, yaitu tujuannya untuk makan, bisa jadi. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Betul? Kita sendiri yang mengontrol ya. Nggak bisa kita dikontrol orang. Mungkin kalau masih bayi belum bisa apa-apa mungkin bisa ya. Tapi kalau kita udah nggak bisa, kita kontrol diri sendiri. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau stimulus respon di situ menang atau kalah model berpikirnya, tapi teori kontrol berpikirnya menang-menang. Jadi yang bagus yang mana? Teori kontrol ya, yang sebaiknya. Lanjut, disiplin positif. Nah, disiplin itu kaitannya sama nggak kira-kira dengan hukuman? Di sini ada disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Dia misalnya kita suruh berpakaian rapi. Nah, besok ibu kasih hadiah. Nah, itu bukan disiplin positif. Karena kalau disiplin positif dia berpakaian rapi, itu keyakinan dari diri sendiri, tumbuh dari dia sendiri, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jangan diancam, awas ya besok gak pakai pakaian rapi, itu gak boleh. Kalau namanya disiplin positif. Kemudian itu kata-katanya, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hukuman, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kalau profil Pancasila Bapak Ibu udah tahu ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernala kritis.
Ada juga ini persatuan dari PYP atau life skill, masing-masing mempunyai nilai kebajikan masing-masing. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Jadi biarpun berbeda-beda, nilai kebajikannya disepakati bersama. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kasih sayang itu merupakan kasih sayang dan merasa diterima. Dia seperti lingkungan keluarga, teman, binatang peliharaan, dan lain-lain. Kemudian penguasaan, ya, membuat pencapaian atau kompeten yang diakui. Kebebasan, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, nah itu merupakan kesenangan atau apa namanya, bermain, tertawa, karena ini kalau bisa dibilang rekreasi masuk nggak ya? Masuk ya, rekreasi supaya ngilangi stres sebenarnya. Motivasi perilaku manusia, ini ada menurut ahli Dian Gosen, ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kata-katanya mendapatkan penghargaan. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu kalau mau mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bentuk program kebajikan. Contohnya, dalam memberikan apresiasi, beri hukuman secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini contoh, misalnya pembukaannya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu sangat besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, kata-kata yang pengakuan ya, pada saat menolong murid di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu, dan pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di kantor. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang terbaik? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi terencana, disepakati, murid tetap tidak nyaman. Kalau konsekuensi, kalau sikap guru selalu memonitor. Kemudian kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mana yang sebaiknya kalau kita sebagai guru? Restitusi ya, karena kalau hukuman itu mulai dari sekarang coba jangan dibuat. Distribusi itu pemberian bantuan Pak. Restitusi, namanya restitusi. Nah, kalau hukuman itu tersendiri ya, disiplin itu masuk dalam konsekuensi, dan restitusi itu ada kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Biasanya pilihannya itu kita berikan ke anak-anak yang memilih. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau nomor 1, mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ingat ya, yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Catat berarti 2 hukuman. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
membersihkan ya, membersihkan coretan. Hukuman apa? Akibat perbuatan dia ya. Kemudian murid diminta untuk push up. Ini saya sering ini. Tapi tidak boleh kalau telat saya harus suruh push up ini. Jadi hukuman yang ketiga itu cuma konsekuensi ya. Kita lihat jawabannya. Jadi kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu namanya hukuman. Dah. Kemudian lari tinggi 18 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi. Hukuman. Tapi jawabannya konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kalau hukuman lagi murid untuk push up 15 kali itu hukuman. Ini jawaban Bapak itu berarti yang betul tadi cuma beberapa ayat 3. Lanjut, kalau ini yang pertama apa? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa itu? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Yang kedua, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Apa hukuman atau konsekuensi? Pak Isek. Hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan WC? Hukumannya? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Berarti hari ini yang ini 100 ya? Ya, berarti udah mulai pintar. Ya. Dengan 2 tes ya. Tes apa namanya? Pertama tes tulisan, menjawab soal. Nanti saya ajari supaya bisa lulus. Karena saya juga 2 kali. Yang pertama tes tulisannya saya lihat Google karena asal-asal aja waktu itu dengan waktu yang terbatas. Rupanya nggak kayak gitu dia. Dia apa pengalaman kita selama di sekolah yang kita sampaikan. Kayak saya ngajar olimpiade, membimbing guru junior itu masuk. Dia kita jelaskan situ. Dan itu kalau menjawab apa wawancara kita rileks, nggak boleh kaku. Itu kunci supaya lulus. Lanjut posisi kontrol guru. Nah kira-kira merasa di mana nih Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau yang gini aja loh. Yang mana? Saya nomor 3. Nomor 3 teman. Ya merasa sebagai teman ya Pak Jepri. Bu Pia? Teman. Besti lah ya. Harusnya anak murid ya menilai kita nggak bisa menilai posisi ini. Iya, tapi dari penjelasan saya ini Bapak bisa menilai Bapak tuh di mana. Saya aja bisa menilai saya di mana. Ntar ya Pak. Pertanyaannya soal ini. Pemimpin. Kalau manajer di sini bukan bos. Kalau manajer di sini kalau sebagai guru bukan bos berarti. Yang pertama menghukum, ini dia. Seorang penghukum menggunakan hukum fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dalam murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya patuhi aturan saya atau awas. Sebelum bos menjelaskan, boleh kami survei kami ini tadi belum selesai. Ibu ini sebagai apa, saya sebagai apa? Tadi udah berapa orang? Oh Pak Isa yang belum ya? Pak Isa sebagai apa? Saya sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer. Rumah ini yang paling paten ini. Melakukan
reward bila dia siswa tadi melakukan yang terbaik dan sebaliknya punishment lagi hukuman tadi. Punishment nggak boleh, itu udah hukum Pak. Hukum ya. Hukum yang edukatif lah ya. Yang edukatif juga nggak boleh, tetap nggak boleh dia. Jadi, nanti saya kasih contohnya. Ada lagi, Pak Ded tadi apa teman ya? Saya akhirnya punya pendapat ini. Iya, kayak mana pendapat Bapak? Ini sudah lama sebetulnya dari sisi apa? Udah terpendam. Guru BK. BK dalam BK itu juga gitu katanya nggak boleh ada hukuman. Sebenarnya gitu di lapangan kadang-kadang Cuma kadang gini juga dalam agama kita pun anak 10 tahun itu pun diajarkan belum hukuman fisik. Hanya dengan ucapan aja. nggak sholat ditahan. Tapi hukuman fisik yang lebih dan nggak melukai dia. Iya, itu dalam Islam. Tapi Pak, kita menggunakan sekarang pelajar Pancasila, nggak boleh lagi dalam apapun. Kami juga tanya sama Pak Sil dengan instruktur, itu nggak ada namanya dihukum lagi siswa, apalagi dari SMA. Kalau anak sendiri Nggak dihukum. Nanti saya dengan contoh, saya sudah melakukan namanya restitusi segitiga, kita lihat nih. Udah, jadi udah Pak Isa? Oke, saya jelasin ya. Ini tadi kalau penghukum ada kata awas, kamu selalu saja salah, itu pasti ada. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu dia kalau sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Betul tuh? Salah ya? Kalau penghukum itu salah. Kalau di posisi tertentu. ya, tapi tetap tidak boleh. Pembuat rasa bersalah. Di sini pembuat rasa bersalah cocoknya nih kan. Makanya saya bilang Pak Restu guru BK belum ada yang berani ke JGP karena nggak sesuai dengan hatinya. Makanya nggak ikut JGP. Kalau lembut ya, suaranya lebih lembut, tapi anak besar merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dan berapa kali Bapak harus beritahu kamu, kan lembut. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti anak tuh udah salah kali gitu kan? Iya, karena saya pernah juga saya buat kayak gitu, anaknya nggak salah nih. Kayak mana kalau mama tahu? Pasti anaknya gitu, rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Anak merasa tidak berharga, mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini teman nih kakak yang banyak-banyak nih. Ini dia teman. Ayo bantulah demi Bapak. Apa ingin tidak bantuan Bapak selama ini? Apa tidak ingat bantuan Bapak selama ini? Kayaknya apa ya? Mungkin ya. Yang pasti teman. Jadi dia kelemahannya gini, kalau tiba ada positif ada negatif, dia lebih dekat ya kan. Kelemahannya pada saat ibu itu nggak bantu, dia kecewa. Saya pikir bapak ibu itu kawan saya, jadi nggak percaya lagi dia kalau posisi sebagai teman. Kalau teman, ya kan? Kira-kira pas nggak? Atau boleh diprotes nih? Nggak kayak nggak mau masuk CGP ya. Tapi inilah menurut para ahli. Pak Restu mungkin belum masuk sebagai para ahli. Ahli di SMA. Nah, ini siapa ini? Nah, mantau dia. Nyintip atau mantau? Ada ya? Ini pengawas asrama. Pengawas asrama yang nyintip dari asrama ya kan? Pak, siapa di sini yang pengawas asrama? Sama sapam satu lagi Bu. Sapam ya? Sampai pulang-pulang cepat. Ditulis ya. Jadi posisi pemantau ini apa yang telah kamu lakukan? Dia berdasarkan perhitungan catatan data ya betul juga ya Pak, seperti catatan ya.
masuk ya, tapi di posisi kontrol guru, satpam nggak masuk. Kalau pengawas asrama masuk, ya kan. Kemudian yang terakhir, ini kan berdasarkan catatan. Yang terakhir tadi manajer, katanya Pak Isa. Kita lihat manajer itu ngapain. Ini dia, manajer. Posisi sebagai manajer, dan kami sebagai JGP dan guru diharapkan posisinya sebagai pemantau dan manajer. Yang tertinggi adalah manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi temukan misalnya dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Telat bangun bu, nggak dibangunkan mama. Iya, ibu udah tahu, berarti kamu merasa bersalah. Jadi kayak mana solusinya supaya kamu nggak terlambat lagi? Bukan dihukum Pak ya. Jadi tanya sama anaknya ini, gimana solusinya supaya kamu nggak terlambat lagi? Oh iya bu, besok saya ingatkan mama, atau saya hidupkan jam waker, atau biar alarm ya, biar saya terbangun. Gitulah misalnya. Dia yang menemukan solusinya. Kita menuntun, kita sebagai guru menuntun, nggak menghukum. Kok terlambat? Jam rumput. Padahal kalau anak asrama saya perhatikan terlambat, kadang nggak ada air. Belum airnya kurang ya. Kadang malah ada yang nggak mandi. Pernah berapa tahun yang lalu pas saya, dia malah nggak mandi dulu. Anak laki. Rupanya dia mimpi, nggak mandi, nggak tahu kayak mana. Udah lama. Saya ngomong udah sama Pak Irul, udah saya sampaikan, nggak mandi dia sampai ada. Karena nggak ada air. Dan belakangan ini, kemarin udah saya sampaikan sama Bu Suri ya, anak putri kekurangan air. Jadi dia bisa jadi terlambat, airnya kurang. Atau bapak pengawas asrama atau ibu asrama biasanya putra nggak dibangunkan, pengawasnya lupa bangun, anaknya pun terlambat. Nggak main hukum aja, ditanya buat solusi penyelesaiannya. Itulah kita sebagai manajer. Supri, sebagai manajer, karena 2-3 kali melakukan kesalahan yang sama. Ya, sebagai manajer, guru sebagai manajer, bagaimana memanage, mengelola anak yang salah. Hari pertama dia terlambat. Tadi sudah disampaikan solusinya kepada Bu Supri, yang memberi alasan. Kemudian dia lakukan yang sama di hari yang sama di esok lusa dan seterusnya. Apa solusinya? Akhirnya nanti kalau punishment juga, hukuman juga, ya hukuman yang negatif lah. Terima kasih Pak Isa. Mungkin sebagai manajer itu gak ada kata hukuman, dan sebagai kami mengikuti guru penggerak, no hukuman, tetap tidak dibolehkan kalau kami ikut guru penggerak. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti menyusul ikut guru penggerak itu gak boleh ada namanya hukuman. Nah, anak-anak yang udah bolak-balik melakukan itu, kan saya bilang, dia kita arahkan, kenapa nak kamu terlambat? Ini yang udah kedua kali loh. Iya bu, nanti kan dia mengakui. Nah, apa solusinya yang harus kamu buat? Kalau menurut saya ya, anak SMA itu tidak perlu dengan hukuman lah. Kalau anak SMA itu perlunya dengan pendekatan. Kita menuntun. Saya mengalami anak saya sendiri, dikerasi tambah keras. Mungkin kalau di sekolah, kita perhatiin ya, anak kita kalau di sekolah itu cukup baik. Tapi kalau di asrama, karena nggak ada yang namanya, oh kamu nilai kok kurang. Oh, nggak ibu tambah nilaimu. Kalau di sekolah dia takut dengan kata-kata nilai, nggak takut dia sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita tumbuhkan karakternya. Betul kan Pak Isa? Nah, kalau karakternya udah baik, dia nggak mesti karakter kayak saya. Kalau bule ini berpendapat dari orang tuanya, dari keluarganya, pengaruh salah satunya. Tapi mungkin di sekolah, apa salahnya kita merubah sedikit karakter dia agar lebih baik. Nah, itulah gunanya sebagai guru, supaya siswanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Kalau di sekolah kita mungkin nggak boleh pakai bawa HP ya. Nah, sebenarnya komputer itu bisa kita gunakan. Kita nggak bisa
baru dengan model yang baru. Tapi tugas kita tetap merdeka bagi siswa. Tugas kita itu merdekanya gimana untuk siswa? Bukan berarti siswa harus merdeka merdekanya, enggak. Merdeka itu kita tetap menuntun. Nanti dia salah arah, yang diikuti video-video porno. Nah, itu tugas guru kita. Kita menuntun, nah ini salah, yang ini yang betul, yang ini salah, ini betul. Kita tuh tugasnya menuntun, tidak menghukum. Itu ilmu yang saya dapatkan sebagai guru penggerak. Itu salah satunya. Puas Pak Isa? Sampai siswa itu dengan sahabat si guru menemukan siswa tadi, kemudian tidak cara menghukum, membina, sampai siswa tadi menemukan jati dirinya. Iya. Jadi dia berbahagia setinggi-tingginya. Itulah tugas guru. Memang nggak segampang yang kita pikirkan. Setelah saya mengikuti guru penggerak, waduh, berdosa, cukup banyak dosa saya sebagai guru. Saya merasa gitu. Semua itu yang angkatan saya ini, yang angkatan lain ini juga, berdosa ya Pak, kami begini gitu, mengajar begini gitu. Kayaknya banyaklah dosa kita dan harus diaku, merasa sendiri. Saya pun gitulah. Mungkin nanti ada yang mengikuti, Ricky mungkin selanjutnya, Pak Jepri. Jadi Pak Jepri angkatan 10 ikut no time. Pak Jepri ini udah dikasih kopean pun. Nah, ini selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini saya tugaskan ke wali kelas buat keyakinan kelas. Saya udah ada kemarin ngasih contoh sama anak kelas 10-1. Jadi keyakinan kelas di sini ada bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa nilai-nilai kebajikan, pernyataan-pernyataannya berupa nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nggak bisa dihafal, ya, nggak bisa ingat anaknya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti saya lihat buat seperti Canva boleh ditempel-tempel keyakinan kelas. Pertama tuh kalau kemarin saya buat sama anak-anak, buat kertas apa namanya warna-warni, bisa ditempel kecil-kecil. Nah masing-masing tuh bukan origami kan saya tempel Pak. Yang warna-warni itu Pak. Jadi saya masing-masing kasih satu-satu anak, masing-masing buat. Dia mau kelasnya senyaman mungkin. Dia buat, ada yang membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelas, kemudian tidak mengganggu kawan, tidak membuli kawan. Kalau membersihkan kelas itu termasuk nilai apa? Kebersihan ya. Dua masing-masing 25. Kemudian ada yang sama, saya ambil satu. Misalnya tadi membersihkan kelas ada beberapa orang menyapu halaman, itu kan termasuk kebersihan. Jadi saya buat kebersihan. Misalnya tidak telat, tidak datang terlambat, kemudian tidak terlambat mengumpulkan tugas, nah itu termasuk disiplin. Itu kalau keyakinan kelas. Bisa kira-kira Bapak Ibu nanti dia kesimpulannya. Nanti saya kasih tahu lah. Karena termasuk yang tugas yang 3 bulan mendatang, itu termasuk dalam apa ya? Susunan yang ada harus disiapkan di kelas. Namanya keyakinan kelas. Dan ditandatangani seluruh warga kelas. Misalnya 25 tanda tangan dengan satu wali kelas, jadi 26 tanda tangannya. Nah, di sini ada kata pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya kan? Menggunakan helm itu apa? Nilai kebajikannya? Keselamatan, ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak 1,5? Itu apa namanya? Nilai kebajikannya? Kesehatan ya. Memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat
latihan. Apa itu namanya? Kedisiplinan. Itulah dia mengapa tidak peraturan tapi keyakinan kelas. Nah, ini kesepakatan yang sudah ada. Kemudian ini ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nih nama nilai kebajikan yang dituju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Habis itu dilarang melakukan kekerasan. Menghormati nggak? Menghormatilah, ya kan? Kalau membuli nggak, dia nggak ini. Dilarang menggunakan narkoba. Mak? Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati. Ini dia. Saling menghargai, menghormati. Dan lanjut segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan kelas. Dan kebetulan saya waktu libur sekolah harus kumpul tugas membuat segitiga restitusi. Inilah hasil tugas saya dan dikirim ke Tapi memang dari mana itu contoh? Coba itu ambil siapa? anaknya yang bisa saya hadirkan waktu Tidur ya. Yang pasti gila tuh pakai baju ini sekolah. Bila nggak bisa diganggu itu kan dia. Jangan deh. Sudah mulai. Problem kita di kelas, anak-anak yang belajar tidur, bagaimana membuat kelas komitmen tadi, keyakinan kelas. Dari versi Kebajikannya apa itu kalau tidur? disiplin, apa rumah kalimat bahasa yang baik itu? Keyakinan kelas, kalimatnya. Tolong buat kalimat keyakinan kelas. Bagaimana agar siswa nggak tidur? Ini semboyan gitu ya. Semua ya, kalimat sederhana. Menghargai orang lain. Kan masuk gurunya dihargai. Nggak eksplisit tidur itu harus muncul dalam tidur, tidak tidur. Nggak berkata tidak Pak kalau kayak tidak. Makanya karena ini pakai konsultasi dan sebagainya. Fokus pada pembelajaran. Fokus saat belajar. Bisa. Dan ditandatangani juga dengan dia. Waktu kelasnya juga tanda tangan. Buat di apa namanya seperti Ini berarti anak sepakat semua gitu. harus sepakat semua, tanda tangan semua. Jadi terutama anak yang tidur itu kita harus sepakat. Dan ini udah sepakat ya. Kita minta kalimat itu keluar dari. Itu bukan termasuk hukuman. Enggak lah. Kesepakatan itu masuk konsekuensi tadi guru jelasin. Bukan termasuk hukuman jadi. Nah, bukan karena misalnya di murid masing-masing isi apa keyakinan kelasnya mau dia. Misalnya dia mau bergotong royong, rajin di kelas, menyapu. Enggak, setiap konsekuensi kan pasti ada ininya, ada punishment-nya. Enggak lah, kalau misalnya dia nggak melakukan apa, tetap tidur ya. Ya tadi ini diambil dengan segitiga restitusi. Face to face. Apa tuh? Apa usaha yang lebih dan lebih mengenangkan, lebih fokus? Nah, Apa? ada. Mari, mari ya jangan. Dia kalau misalnya disiplin itu pengertiannya jadi banyak kalau dalam keyakinan kelas. Misalnya tidak ada terlambat, tidak terlambat menunjukkan tugas, apalagi kalau kebersihan juga banyak.
membersihkan kelas, bergotong royong. Ya, kalau bahasanya seperti itu, Pak. Tetap semangat dan fokus dalam pembelajaran. Tujuan tadi nggak tidur. Pengen nggak tidur. Tetap semangat dan fokus dalam pembelajaran. Boleh. Jujur pun termasuk ya, dimasukkan kalau bisa dalam keyakinan kelas. Karena anak-anak kita banyak nggak jujur kalau ujian. Ujian itu nyontek. Banyak itu. Kejujuran itu perlu dalam keyakinan kelas. Ada satu kelas, satu keyakinan kelas. Beda, Beda-beda boleh beda tergantung siswanya. ada kondisi siswa budaya. Pokoknya yang sama jadi satu. Nanti Yang sama dijadikan satu. Karena nanti ada tim penilai. Kalau orang provisi turun ditengok kelasnya. Ada nggak keyakinan kelasnya atau gimana? Nanti ditengok. Dan itu pernyataan dari Siswa, kumpulkan. Misalnya ada 25 kertas. Kalau saya tempel di sebelah sini. Tengah-tengahnya kasih kesimpulannya. Misalnya tadi kan ada anak-anak kemarin apa? Membeli tiket setiap hari. Nah, ada di sini membersihkan kelas. Kertasnya beda nih, Pak. Saya ambil kesimpulannya. Berarti kita ambil ini kebersihan nilai kelas. berapa poin Bu yang sudah jadi? Dia nggak boleh banyak-banyak, Pak. 7 paling banyak. Karena kalau udah 10 udah nggak ingat kan, Pak. Boleh nggak itu berdua mendiskusikan Nggak usah lah, ide dia aja sendiri. satu lah. Nanti udah kumpul semua, baru kita ambil kesimpulannya. Yang sama nggak usah dibuat 2, 1 aja. Berarti ini ada ya sama ini. Kalau kebersihan apa membersihkan halaman atau membersihkan piket dan membersihkan kelas itu kan 1 kata-katanya kebersihan. berarti ditempelkan nilainya. Bukan. Keyakinannya. Karena Nggak, ya keyakinan kelasnya. Kertas kecil-kecil itu yang ditempel. Bukan, nanti kita ambil kesimpulannya dan nanti kita buat yang bagus lah bisku pakai kanva. kesimpulan dalam bentuk kalimat, bukan nilai. Dan Ya. kesimpulan tentang disiplin tadi kan dijadikan satu kalimat. Kalimat. Enggak apa. Misalnya tadi kan membersihkan kelas siswa 1, siswa 2 Jika papan tulis membersihkan papan tulis setiap hari dan merapikan meja atau ya nilai kebersihan. jadi ditempel. Yang ditulis itu apa? Ya kebersihan. Kebersihan. Bukan bahasa gitu aja. Kalimatnya Bu. Kalimat. Kalau saya apa kebersihan? Contohnya aja nih, buat kemarin kayak mana? Ini dia. Gitu. Nah, kami Apa ya? Ini kami sudah baca nih. Datang tepat waktu. Nah, kan kalimat kan saling Yang diambil kami dan guru dan murid saling menyayangi. Jadi kalau udah saling menyayangi yang kita ambil saling menyayangi aja, Pak. Gak usah guru dan murid lagi disebut. Kalau namanya apa ya? Tidak membuli tadi, kemarin ada tidak membuli teman. Apa namanya? Menghormati, saling menghormati gitu. Enggak kalimat kita seluruh warga kelas ini harus saling menghormati, enggak, karena terlalu panjang. bedakan sih. Saling menghormati, saling menyayangi, menjaga selalu disiplin. Nah, gitu-gitu. Ini semangat. semangat apa Bu? Semangat belajar. Boleh diambil semangat aja, semangat banyak. Semangat belajar, selamat bergotong royong, semangat bergotong royong. Universal dia jawabannya. Banyak. Itu sepakatan kelas itu betul. Iya. Ya, yang ini yang diambil. Pokoknya ada yang putih nih. Ya, yang putih. Berarti tulisan Mm-mm. tulisan saling menyayangi. Semangat belajar, semangat itu kan banyak. Peduli, apalagi menghormati, disiplin kan banyak. Nah, gitulah kesimpulannya. Ini contoh yang udah. Ini gurunya kreatif Bu, buat ide yang baru. Ini buat masalah ya Pak. Enggak masalah. Saya kan biasanya kalau nengok TikTok yang sering saya tengok, ada itu kesepakatan kelas dia Mira, ada yang share ke Mira ya, kesepakatan kelas dibuat cantik dia. Enggak masalah. Daftar tiket pun dibuat pakai Canva, cantik dia. Ada di TikTok. Wali kelas itu harus kreatif. Hanya menulis nilai di sini. Nilai Keyakinan. disiplin, terus disiplin juga ada apa itu? Kan terlalu umum.
Tidak spesifik ya. Enggak lah, kalau spesifik Pak banyak kali. Kan kalau pendek kan Pak. Coba misalnya. Itu semangat Masuk kelas tepat waktu. Boleh. Bisa dimodif itu. Iya, nanti kita modif sendiri. Tepat waktu mas kan kalau pendek ini. Iya. Semua sebelum kelas 12 itu tak pendek. Itu semangat. Yang ditulis bukan hanya nilai. Ya, boleh kata-kata. Boleh. Dimodifikasi lah, pandai-pandai guru wali kelas. Yang penting jangan panjang, jangan banyak. Ya. Pentingnya ada nilai intinya. Ya kan, Pak Isa? Yang penting dapat nilai intinya kan. Belum jam 11, setengah jam lagi. Baca mantau. Dia berarti sebagai pemantau ya. Dan menstabilkan identitas nih ya. Ini kata-katanya menstabilkan identitas. Ada kata-kata berbuat salah itu hal manusiawi. Nah, habis itu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Gitulah kita ngomong sama siswanya. Menstabilkan. Jadi anaknya pas saat dia tadi si Afri bilang, iya Bu, saya pala nengok Anggi nyontek aja. Nah kita gini. Jadi kamu apa sama Anggi? Ya saya gebrak lampu meja, saya marah-marah, saya banting, gitu kan. Pokoknya saya buat video seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu, jangan sampai anak-anak itu terus marah. Kita berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Gitu. Pelan-pelan menstabilkan, apa meredakan amarah ya, meredakan amarahnya. Kalau ini menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, gurunya berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang baru, tapi kamu tidak melakukannya kan? Maksudnya dia tadi udah marah dan banting meja, nggak sampai dia menumbuk gitu, memukul gitu. Nah itu jangan sampai kejadian itu. Maksudnya kamu tidak melakukan itu kan? Hal itu menumbuk sampai memukul. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Alasannya apa? Kan kita tanya. Kamu pasti punya alasan, Abintar. Kenapa kamu marah-marah? Dia punya alasan. Iyalah Bu, si Abi nyontek. Gitu dia bilang. Saya pala. Tugas-tugas saya semua dicontek. Gitu. Nanti dia jawabnya gitu, siswanya. Dan kemudian validasi, menanyakan keyakinan. Nah, pada saat ini kita tanya sama anak, cocok nggak nilai-nilai keyakinan kelas yang udah kita percaya di kelas? Nah, misalnya ada yang salah, kita munculkan itu nilai keyakinan, cocok nggak dengan keyakinan kelas? Marah-marah, gebrak meja, itu kan nggak cocok, tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas. Apa itu kalau marah-marah? Tidak menghormati ya. Nah, tidak menghormati kawan. Walaupun dia nyontek, apa salahnya ngomongnya pelan-pelan, maksudnya kan gitu. Kita pokoknya sebagai guru itu manajer ya, tidak menghukum. Itu kalau udah apa, kadang guru ada yang mau menghukum, jadi kita sebaiknya sebagai manajer. Intervensi 30 detik, kita tanya apakah sudah sesuai, kenapa, kapan kamu siap untuk memulainya. Kita tanya gini, terakhirnya setelah dia mengakui tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kita tanya sama dia, jadi tindakan apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kita tanya sama dia, nggak kita yang mengasih apa yang harus kita lakukan. Nah nanti dia jawab gini, oh kalau gitu Bu, saya nanti akan berusaha tidak marah-marah dan meminta maaf sama Anggi. Itu jawaban dia. Jadi kita menanyakan apa yang sebaiknya kamu lakukan. Ya Bapak Ibu, paham kan? Nah, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Cukup mengena di guru. Kalau tukang kayu mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Betul kan kita mengukir manusia kan? Kalau tukang kayu enak, suka-suka hati dia. Kalau guru nggak bisa. Kita mengukir manusia. Jadi memanusiakan manusia namanya.
Betul Bapak Isa. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Yang belum manusia. Iya, manusia yang belum manusia. Kata belumnya tapi nggak boleh memanusiakan manusia bahasanya jadinya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin karena Tadi ada keyakinan kelas, tadi ada keyakinan untuk per mata pelajaran tadi. per mata pelajaran. Jadi apa ruang lingkupnya itu lebih spesifik kita buat. Apakah bisa kita lakukan seperti itu untuk per mata pelajaran tadi yang kayak tanya Pak Isa kan, anak suka ngantuk itu kan konotasinya atau arahannya itu untuk bidang mata pelajaran. Apakah itu bisa? Misalnya saya guru bukan wali kelas Bu, nah, pas pelajaran saya buat keyakinan mata pelajaran namanya misalnya. Terima kasih ya Pak Dayat. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Bisa per bidang studi, per mata pelajaran, per guru di satu kelas dibuat keyakinannya masing-masing. Terlalu banyak dan ribet. Kalau menurut saya dibuat di wali kelas. Kalau menurut saya wali kelasnya udah tahu lah itu. Anaknya ada yang tukang ngantuk, nanti dibuat keyakinan kelasnya gimana. Karena kalau syaratnya itu keyakinan kelas nggak boleh banyak. Karena kan kalau banyak lupa anaknya, nggak diingat. Sudah mengakomodir setiap 7 poin tadi. Setidaknya 7. Sudah mengakomodir semua materi. Kalau dulu 5K ya bulan Bu Palangan, 5K. Ada itu 5K. Saya tengok di ini, kayaknya itu nggak usah dipakai lagi lah. 10K katanya. 10K. Masih ada. Ya, itu udah masuk dalam keyakinan kelas. Ada lagi? Gimana Pak Dayat? Cocok? Biasa kita awal pembelajaran itu sudah dapat kesepakatan antara guru dengan tadi siapa yang akan kita lakukan semuanya pelajaran kita. Iya. Saya pun gitu, tapi kesepakatan kelas itu nggak bisa ditulis kalau untuk per bidang studi atau per guru, karena terlalu banyak. Bapak catat aja di catatan Bapak. Nah, untuk yang ditempelkan di dinding itu wali kelas juga semua, biar sama. Kalau per guru boleh per guru aja. Nah, tapi kalau per guru berarti Bapak buat di kertas yang nggak hilang-hilang ya Pak. Tanda tangannya mananya boleh, malah lebih khusus gitu kan. Nah, ada lagi Pak Restu. Udah berarti udah siap untuk menjadi CDP yang selanjutnya. Tanggal 10 dipermudah kata Pak nanti sebagai hadiah. Dipermudah pelatihannya 6 bulan juga sih, sama. Tes mungkin awalnya ya Pak ya. Iya, tes awal. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sih, sama. Tes mungkin awalnya ya Pak ya. Iya, tes awal. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Akila 101 dari SMA Negeri 2 Patranusa Mayangkabau. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Ibu Fitriyanti, saya merasa senang dan bahagia. Saya berharap kami dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, seperti menjaga kebersihan, saling menghormati, dan disiplin. Semoga